Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi operasi pada bilangan pecahan. Nah, operasi pada bilangan pecahan itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan kali ini kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Di dalam contoh soal ini ada tiga poin dengan bilangan pecahan yang berbeda-beda ya. Yang A ini bilangan pecahannya penyebutnya sama, yaitu 12. Kemudian yang kedua di sini ada bilangan pecahan campuran, di mana sih ada bilangan pokok dan bilangan pecahan, di mana juga penyebutnya berbeda, yaitu 6 dan 8. Dan yang C yaitu pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan pecahan di mana penyebutnya sama, yaitu 12. Nah, kalau ada bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, kita langsung menambahkan saja ya. Nah, yang ditambahkan itu yaitu pembilangnya saja. Nah, jadi kalau penjumlahan itu kita memperhatikan penyebutnya lebih dulu. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, kita langsung saja menjumlahkan di pembilang. Jadi penyebutnya tetap 12, bukan 12 tambah 12 ya. Kalau sudah sama seperti ini, kita cukup tulis angka 12 saja. Nah, tapi kalau pembilangnya kita tambahkan, yaitu 5 ditambah 3. Nah, seperti ini. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8 per 12. Nah, karena di sini sudah sama, ya udah kita tulis saja 12. Nah, di sini juga 12 sehingga menghasilkan 8 per 12. Nah, disederhanakan lagi pecahannya sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3. Nah, sehingga menghasilkan pecahan yaitu 8 per 12 atau 2 per 3. Nah, mencarinya itu sama dengan hal pecahan senilai yang kemarin kita sudah pelajari. Dibagi aja, terserah mau dibagi, misalkan dibagi 2, mau dibagi 4, terserah. Yang penting penyebut dan pembilang ini bisa sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada bilangan pecahan campurannya, di mana ada bilangan pokok dan bilangan pecahan. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini ya, di mana penyebutnya berbeda, nah kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Ya, kalau penyebutnya berbeda itu disamakan dulu penyebutnya. Nah, caranya salah satunya yaitu mencari KPK dari penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 6 dan 8. Jadi kalian harus mencari KPK dari 6 dan 8. Sudah kemarin juga dipelajari cara mencari KPK, bisa menggunakan pohon faktor. Nah, setelah dicari ternyata ketemu nih 24 ya. Jadi KPK 8 dan 6 ini adalah 24, sehingga kita menyamakan dulu penyebutnya, sama-sama 24. Nah, sekarang ibu tanya, 24 dibagi 6 berapa? 24 dibagi 6 4, sehingga 4 dikali 1 berapa? 4. Jadi udah tulis 4 di sini ya. Kemudian di sini ada 24 juga. Nah, 24 bagi 8 berapa? 24 bagi 8 3. 3 dikali 7 berapa? 3 dikali 7 21. Nah, bilangan pokoknya kita tetap ya nulisnya 1 dan 3. Nah, kalau sudah penyebutnya sama seperti ini, kita langsung bisa menjumlahkan. Nah, jadi kalau misalkan penjumlahan ini kita harus menyamakan penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda, kita tidak bisa menjumlahkan langsung, tapi kita harus mencari penyebutnya ya. Harus disamakan dulu penyebutnya, salah satunya dengan mencari KPK-nya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita langsung aja menambahkan 1 tambah 3 berapa? 4. Seperti ini ya. Kemudian 4 tambah 21 berapa? 25. Kita terus 25, 24 atau tetap ya.
kita harus menyamakan penyebut, bukan 24 tambah 24, salah ya, tapi kita harus menyamakan penyebutnya, cukup satu kali ditulis penyebutnya itu 24, sehingga menghasilkan 4, 25 per 2, 4. Nah, ternyata pecahan ini kan pembilang lebih besar dari penyebut, sehingga bisa disederhanakan lagi menjadi berapa? Menjadi 51 per 24. Nah, 51 per 24 ini dapat dari mana? Dapat dari, nah, 25 dibagi 24 kan 1, sisa 1, sehingga satunya kita masukkan di bilangan pokok, yaitu 4 tambah 1, 5. Kemudian 25 nya kan sisa 1. Nah, tadi kan sisa 1 nih, 25 bagi 4, ya udah satunya kita tulis di pembilang per 24, 24 nya tetap, ya, seperti itu. Nah, kalau kalian masih bingung dengan mencari KPK, kalian mudah sekali dengan cara mengkali silang. Nah, kali silang inilah ya cara termudah. Misalkan yang C, di sini 2 per 6 ditambah 3 per 9. Nah, ini kan penyebutnya berbeda. Nah, ketika kita menjumlahkan pecahan, itu harus menyamakan dulu penyebutnya, ya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara mengkali silang. Nah, bagaimana cara mengkali silangnya? Udah kita kali silang. 2 dikali 9, taruh di sini, ditambah, kan ini operasinya tambah, kali silang lagi, 3 dikali 6, kita tulis ini, tambah 3 kali 6. Baru dibagi per, kita kalikan nih sama penyebutnya, yaitu 6 dikali 9, sehingga menghasilkan 2 dikali 9 berapa? 18, ditambah 3 kali 6 berapa? 18 juga, ya. Baru per 6 dikali 9, 18 tambah 18, 36, 6 dikali 9, 54. Nah, sehingga menghasilkan 36 per 54. Nah, ini bisa disederhanakan, terserah kalian mau dibagi berapa, sama-sama dibagi 6 bisa, sama-sama dibagi 9 juga bisa disederhanakan, lebih sederhana lagi bisa juga, ya. Nah, dengan cara yang ketiga, dengan menghasilkan ini adalah cara yang termudah, ya, dibandingkan dengan mencari KPK seperti ini. Ya, oke. Ada pengurangan bilangan pecahan, sama halnya kita mengerjakan dengan penjumlahan bilangan pecahan. Nah, di sini ada 3 poin juga, yang A, B, dan C. Kita masuki poin yang A dulu. Di sini ada pecahan di mana pecahan biasa kemudian mempunyai penyebut yang sama, yaitu 9. Nah, kalau udah penyebutnya sama, kita tinggal langsung menjumlahkan mengurangi pembilangnya, yaitu 5 dikurangi 2 per 9, ya, karena ini sudah sama penyebutnya, kita langsung tulis saja 9. Kemudian 5 dikurangi 2 yaitu 3 per 9. Nah, kita sederhanakan lagi nih, kayaknya bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1. Kemudian 9 dibagi 3 3. Nah, kalau ada pecahan yang menghasilkan 3 per 9 atau berapapun, kemudian bisa disederhanakan, boleh. Yang penting pembilang dan penyebut itu sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama, ya. Karena di sini sama-sama dibagi 3, berarti tinggal dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Nah, kemudian pada soal yang kedua, nah di sini ada pecahan campuran, yaitu terdiri dari bilangan pokok dan bilangan pecahan. Nah, kalau seperti ini kita bisa mencarinya dengan mencari KPK di penyebutnya, ya. 9 dan 6 KPK-nya berapa? Ternyata 24. Nah, 24 dibagi 8 berapa? Ternyata 3, berarti 2 dikali 3 dan 8 dikali 3 juga, ya. Sama-sama dikali 3 untuk menghasilkan 24. 6 juga gitu, berarti 24 bagi 6 berapa? 4. Berarti 3 dikali 4 dan 6 juga dikali 4 untuk menghasilkan 24. Nah, sekarang 2 dikali 3 berapa? 6. 8 kali 3 24, ya. Kemudian lagi 3 dikali 4 12, 6 dikali 4 24. Nah, sekarang kita sudah menyamakan nih sama-sama penyebutnya, yaitu 24, ya. Jadi kalian harus mencari KPK dari 8 dan 6 terlebih dahulu, yaitu 24, baru kita
menyamakan penyebutnya, sama-sama dikali berapa untuk menghasilkan 24. Nah, untuk bilangan pokok kita tetap ya ditulis ya 4 ya tetap 4, 3 ya tetap 3. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita langsung mengurangi pada bilangan pokok dulu. 4 dikurangi 3 berapa? 1. Ya udah kita tulis 1. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mengurangi si pembilang. 6 dikurangi 12 berapa? Nah, ternyata 6 maju 6 langkah, mundur 12 langkah sehingga menghasilkan negatif 6/24 ya. Tulis saja cukup 1 yaitu 24. Nah, karena di sini menghasilkan negatif, kita pindah negatifnya ke depan yaitu negatif 1 6/24 ya. Walaupun negatifnya misalkan di negatif 24 tetap langsung dipindahkan ke depan ya, sehingga menghasilkan negatif 1 6/24. Nah, pada soal yang ketiga sama juga. Di sini ada bilangan pecahan biasa, kemudian penyebut yang berbeda. Nah, penyebut yang berbeda bisa juga menggunakan dengan kali silang. Kita tinggal mengkali silang dengan penyebut lawan. Nah, jangan lupa di sini misalkan 2/6 dikurangi 3/2. Kita langsung kali silang. 2 dikali 7 ya. Bawah kali atas, bawah kali atas. Nah, seperti ini. 2 dikali 7 kemudian dikurangi dengan 3 dikali 6 per. Nah, baru kita kalikan penyebutnya yaitu 6 dikali 7. 2 kali 7 14 dikurangi 3 kali 6 18 per 6 dikali 7. Nah, 14 dikali 6 maju 14 dan mundur 18 sehingga menghasilkan negatif 4/42. 6 kali 7 42. Nah, kalau negatifnya di sini kita pindahkan lagi ke depan sehingga menghasilkan negatif 4/42. Nah, kalau misalkan bisa disederhanakan sama-sama dibagi berapa nih? Misalkan sama-sama dibagi 4, misalkan bisa ya udah kalian sederhanakan seperti biasa. Nah, catatan penting untuk operasi pengurangan dan penjumlahan pada bilangan pecahan ya, itu jika penyebutnya berbeda kalian harus menyamakannya terlebih dahulu. Ada 2 cara tadi, menggunakan KPK dan mengkali silang penyebutnya. Nah, jadi kalau penjumlahan pengurangan nggak bisa kalian langsung kerjakan, jadi harus disamakan dulu penyebutnya, baru pembilangnya kalian bisa dikerjakan, pengurangan maupun penjumlahan. Nah, ini ada latihan soal, ada 4 di sini. Kalian seperti biasa ditulis di buku tugas matematika dan dikumpulkan di e-learning sekolah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.